Songs. Dari folder Afif Ganteng. Dari saudara Afif dan saudara Radik dari Elven Games. Waktu dan tempat kami persilakan. Santai ya, santai. Jangan terlalu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan untuk kita. Jadi kita di sini mau sharing sedikit aja tentang animasi untuk game 2D. Kenalan dulu ya. Jadi kita datang dari Elven Games. Siapa itu Elven Games? Elven Games itu game developer yang barusan berdiri, ada di Kelampis sana. Kita datang berdua, yang Radik Lampah, ini Mas Radik, Managing Director Elven Games. Saya Abudin Mahdan, saya cuma junior programmer di Elven Games. Udah kenal kan? Ya. Oke, sekarang animasi di 2D Games. Siapa sih yang nggak ngerti animasi di 2D Games atau belum pernah main 2D Games? Pasti udah pernah main semua kan? Dan di 2D Games itu pasti ada yang namanya animasi, entah karakter, background, visual effect dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contohnya sedikit. Oke, next. Nah, kita akan sharing sedikit tentang how to display animation in 2D games. Gimana sih cara developer tersebut menampilkan animasi tersebut di gamenya masing-masing. Ada banyak cara. Dua cara yang paling digunakan adalah frame by frame animation sama skeletal animation. Cara yang lain contohnya kayak yang ekstrim ya pakai ASCII atau pakai Excel. Bisa juga. Yang paling umum digunakan itu adalah frame by frame sama skeletal. Kalau frame by frame ini artisnya harus menggambar frame satu-satu sesuai dengan gerakannya. Misalkan kayak gerakan memukul ini ada 6 frame. Jadi untuk menciptakan ilusi gerakan memukul, sang artis harus menggambar 6 frame. Kalau misalkan ada gerakan lagi lari 6 frame ya harus gambar lagi. Kalau skeletal animation dia artisnya cuma butuh gambar sekali aja, satu pose, tapi part-partnya dipisah. Kayak gambar di situ. Yang ini untuk kepala, badan, tangan, kaki, jari dan lain sebagainya itu dipisah. Kemudian sang programmer akan menggerakkan part-part tersebut sehingga menjadi sebuah animasi. Jadi, di sini bisa dilihat kan, kalau misalkan frame by frame animation itu yang susah atau yang kerja banyak artisnya. Yang programmer dia tinggal display aja gerakan lari kayak gimana, gerakan mukul kayak gimana, gerakan idle kayak gimana. Sedangkan skeletal artisnya gambar sekali, programmernya yang nampilin harus gerakin part-partnya itu satu-satu. Sekarang kita coba lihat contohnya masing-masing animasi ini. Oke. Frame by frame. Nah, ini adalah contoh frame by frame animation. Maximize dong, maximize. Ini ada Junior Rage, karakter tidak bertangan, tangannya hilang. Ada Mythical Realm, dan Turtle juga. Ini semuanya pakai frame by frame animation. Jadi sang artis harus gambar per frame. Nah, di sini bisa dilihat kan kalau gambarnya itu agak kurang smooth, agak deret-deret gitu ya. Nah, itu soalnya di sini frame yang digunakan adalah 4-8 frame per gerakan.
Jadi kalau misalkan ingin lebih smooth lagi, artinya bisa gambar lebih banyak. Untuk gerakan misalkan 30 frame untuk 2 detik animasi, itu bakal sangat halus banget. Tapi ya 3 hari bikin 30 frame per gerakan akan sangat keren sekali kalau jadi. Dulu. Ya. Lupa ngomong apa tadi. Kita langsung ke contoh yang skeletal. Nah, ini skeletal animation. Jadi ini adalah aset dari game The Adventure of Panara. Bisa di-download di iOS. Kerjasama dengan Mechamotion dengan Mas Adi. Ini contoh dari skeletal animation. Jadi artisnya gambar pose sekali gitu, cuman partnya dipisah. Dan kemudian sebenarnya ada seorang lagi sebelum masuk ke programmer, ada animator dulu yang bagian ngeanimasiin part-part tersebut. Coba tunjukin yang Asura Truk. Nah, ini part yang sudah dipisah tadi. Jadi dari sekitar 10 part tadi itu bisa jadi gerakan idle, bisa jadi gerakan lari, bisa jadi gerakan mukul. Cuman kalau dan halus juga, gerakannya halus kan, nggak jiki-jiki kayak tadi. Cuman kalau hanya skeletal ini dia nggak bisa nggak bisa macam-macam gerakannya. Jadi harus manut posenya. Kalau misalkan si frame by frame tadi berhubung digambar per frame, jadi gerakan animasinya itu bisa luas. Kayak misalkan mukul tadi ya, dia mulai dari pose kayak gini, terus tulang gedanya bisa berputar ya. Tapi kalau yang skeletal itu harus manut sama posenya. Kalau posenya gini ya paling mukulnya gini. Jadi lebih luas kalau misalkan mau pakai yang frame by frame. Kalau skeletal dia halus, dia gambarnya hemat, tapi satu pose. Ya. Ini gambarnya tidak bisa dibandingkan. Yang tadi biasa, yang ini imbang. Oke, kita lanjutkan. Skeletal udah. Nah, ini sekarang kita coba kita review keunggulan dan kelemahan dari masing-masing animasi. Yang frame by frame, low CPU cost, soalnya dia nggak perlu ngitung gerakannya, cuma butuh nampilin aja, tapi punya memory cost yang tinggi. Kenapa memory cost-nya tinggi? Soalnya gambarnya banyak. Yang skeletal, CPU-nya tinggi, soalnya harus ngitung gerakan per part-nya, tapi memorinya sedikit, soalnya gambarnya cuma 1 atau 2 gitu, kalau posenya banyak. Nah, skeletal ini seperti yang saya katakan tadi itu secara relatif lebih gampang untuk artis untuk membuatnya, tapi lebih susah bagi programmer untuk mendisplaynya. Dan yang frame by frame secara relatif lebih susah, tapi untuk programmer lebih gampang. Kenapa saya bilang secara relatif? Soalnya ada beberapa artis atau programmer itu yang mungkin lebih cocok ke frame by frame atau lebih cocok ke animasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Dragon Bone. Tadi ada di judul kan ada sedikit tentang Dragon Bone ya. Dragon Bone itu adalah salah satu cara untuk menampilkan skeletal animation. Saya bilang tadi di skeletal animation kan programnya susah untuk nampilin. Nah, itu untuk sekarang itu ada library khusus, banyak sih sebenarnya, nggak cuma Dragon Bone, itu yang membantu programmer untuk lebih mudah dalam menampilkan animasi. Nah, sekarang apa itu Dragon Bone? Nah, ini adalah Dragon Bone. Jadi kalau kalian main Skyrim habis bunuh naga, kan dapat Dragon Bone. Smithing level 100 bisa jadi Dragon Blade Armor. Apa hubungannya dengan animasi? Nah, nggak ada. Next. Nah, sekarang apa sih sebenarnya Dragon Bone itu?
Itu ada ikonnya di sebelah kanan, ada naga hijau. Dragon Boon ini adalah sebuah library untuk membantu programmer dalam menampilkan skeletal animation di Flash. Jadi banyak sekali library untuk programmer dalam menampilkan ini skeletal animation. Cuman untuk di Flash, setahu saya cuma ada Dragon Boon. Spine juga bisa, cuman nggak di Flash kan? Oh bisa di Flash. Siap. Saya baru tahu kalau Spine bisa di Flash. Oke. Iya. Jadi Dragon Boon ini berjalan di atas Starlink. Jadi dari Flash dia akan programnya harus implementasi Starlink dulu, kemudian implementasi Dragon Boon untuk menampilkan skeletal animation. Ini kita mau nyoba demonya Dragon Boon sambil menunggu. Jadinya kayak tadi saya bilang, dia bisa multi resolusi, bisa ganti sprite, smooth banget gerakannya, dan dengan optimasi performa yang dilakukan Starlink bisa jadi enteng kalau pakai Dragon Boon. Oh ya, btw kalau misalkan di Dragon Boon ini itu yang ngatur gerakan itu nggak harus programmer. Jadi biasanya ada animator yang bagian gerakin di Flash, kemudian sama dia diekspor ke dalam format yang bisa dibaca oleh Dragon Boon. Baru programmernya yang masang ke gamenya. Dragon Boon juga mendukung penggantian part di animasi. Next demo please. Dong multi resolusi juga. Ini mungkin agak nggak kelihatan ya. Jadi di sebelah yang paling sini itu resolusinya SD atau standar. Yang sebelah sana yang HD, yang apa? High definition. Nah, dengan satu kali animasi programmer bisa langsung memasukkan 4 atau lebih resolusi. Jadi nggak perlu, kalau misalkan butuh game yang resolusinya kecil, misalkan import dari iPad, import ke iPhone, dia langsung otomatis detect gambar yang standar. Kayak gitu. Di Dragon Boon sama Starlink ini sudah sangat lengkap dokumentasinya. Jadi bagi para programmer yang ingin belajar ginian bisa langsung aja penjualannya ini dragonboon.github.io atau langsung search Dragon Boon di Google. Sudah sangat banyak demo dan tutorial dan lain sebagainya, tinggal nyari aja di Google. Ya, ini demo untuk switching weapon. Starlink, kan saya tadi mengatakan bahwa Dragon Boon harus berjalan di atas Starlink. Apakah Starlink itu? Starlink adalah framework yang memanfaatkan stage 3D di Flash. Jadi dia memanfaatkan stage 3D untuk game 2D, dan itu sangat membantu performa untuk menampilkan gambar. Dan dengan performa yang bagus di Starlink dilengkapi dengan Dragon Boon untuk skeletal animation, itu menurut saya sangat bagus sekali. Tapi dengan catatan programmernya harus effortnya lebih banyak dibandingkan dengan
flash biasa. Ada banyak fiturnya, misalkan ada payment phone, bisa pakai payment phone, bisa apa? Spreadsheet. Oke. Kayaknya oke. Jadi sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Sharing session. Kalau misalkan ada info-info dari teman-teman, misalkan Spine bisa di flash. Oh ya, itu adalah info yang saya belum tahu. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun sharing, belum ada ya. Sorry. Ada yang punya pertanyaan? Enggak, gini. Jadi mungkin teman-teman baru pertama kali mungkin sudah biasa pegang tes atau mungkin baru tahu mengenai teknologi yang namanya Dragonbone. Mungkin teman-teman bisa langsung bertanya aja, mumpung masih di sini, mumpung orangnya masih ada. Ya, jadi jangan segan-segan untuk bertanya, silakan. Tanya. Ya, silakan. Mau tahu ininya deh, secara screenshotnya, Starlink-nya atau ramuan ada. Oh, Atau sering ada saya secara aneh saya belum paham. di mau yang paling bawah ini. Bukan. Jadi halaman itu tadi cuma yang paling bawah. Bukan di yang rumput. Ya, kalau UI-nya di flash, di sini ada flash nggak ada flash. Jadi pada dasarnya kalau mau bikin animasi pakai Dragonbone untuk artis itu nggak jauh beda sama kalau mau bikin animasi biasa pakai flash. Cuman ada beberapa restriction kayak harus disimboli dulu atau terus kemudian di apa antar frame harus ada jedanya, kemudian setelah itu tinggal di klik next udah jadi animasi Dragonbone. Bukan aplikasi natif ya, jadi dia harus di flash. Iya, kalau Dragonbone itu extension dari Flash. Kalau misalkan ada software lain yang namanya Spine kayak yang diikat oleh temen yang tadi, itu bisa juga dipakai untuk membuat animasi Dragonbone. Cuma mungkin bedanya Spine bayar. Ya, Spine bayar. Spine bayar dan dia standalone, jadi nggak ada di dalam flash. Kalau Dragonbone gratis open source, ada nyambung di dalam flash, tapi flashnya yang bayar. Bisa didemuin nggak? Ini Mas Rasid akan mendemokan sesuatu tentang Dragonbone. Nggak ada Dragonbone-nya? Ya, sayang sekali, tidak bisa. Ya mungkin kata-kata tadi ada gambaran sedikit. Tapi di apa? Di situsnya Dragonbone itu sudah sangat lengkap sekali. Gimana panduannya untuk artis, gimana panduannya untuk programmer, ada semua. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mas Afri dan rekannya Mas Radik. Ya, mungkin
kita adain beberapa apa namanya tech talk, tech apa sih bahasa Indonesia, tech or art talk. Nah ini di awal ini untuk menginspirasi teman-teman barangkali gitu kan, barangkali tools yang diperkenalkan, tools yang mungkin tadi diobrolkan sama saudara Afif ini bisa teman-teman gunakan pada waktu game jam nanti. Jadi teman-teman misalkan pengen, aku pengen bikin animasi yang halus, nah bisa pakai itu. Nah tadi kan juga sudah dijelaskan mengenai apa namanya perbedaan antara frame by frame dengan apa namanya skeletal animation, which is skeletal animation bisa membuat animasi itu lebih fluid, lebih halus gitu kan daripada frame by frame animation. Mungkin nanti pada waktu game jamnya bisa teman-teman gunakan. Nah, seperti itu, oke?